Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Coba bayangin sebentar, Anda lagi ditugasin buat ngebangun sebuah gedung pencakar langit. Pasti nggak mungkin kan langsung mencor semen tanpa ada cetak biru? Nah, hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan arsitektural yang benar-benar luar biasa. Kita bakal ngebongkar gimana sih arahan-arahan kuno dari masa lalu ternyata bisa memetakan integritas sistem keuangan modern kita hari ini. Pertanyaan kayak gini sering banget muncul kan? Ya, wajar sih kalau kita mikir teks-teks klasik tuh udah terlalu kuno buat ngatur tata kelola perusahaan masa kini yang super kompleks. Maksudnya, apa coba hubungannya pedagang kafilah di padang pasir zaman dulu sama aset kripto atau perbankan digital? Tapi, gimana kalau ternyata teks-teks itu justru nyimpan cetak biru yang sangat presisi buat mencegah eksploitasi ekonomi modern? Yuk kita buktikan! Inilah yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Kita bakal ngebongkar sebuah arsitektur ekonomi yang dibangun di atas perpaduan asik antara kajian fikih kontemporer dan tafsir dari era klasik sampai modern. Ini tuh bukan cuma soal aturan halal haram yang kaku loh. Lebih dari itu, ini adalah sebuah kerangka keseimbangan, pelindung, atau semacam paradigma protektif buat ngejaga keadilan di tengah kerasnya pasar bebas. Oke, biar rapi, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari fondasi pasar bebas berkeadilan, lanjut mendirikan 3 pilar penopang, terus ngintip lewat lensa tafsir lintas zaman. Habis itu, kita bandingin badai riba dengan mesin aset, merakit solusi finansial bebas eksploitasi, sampai akhirnya ngeliat visi kesejahteraan bersama. Kita bangun semuanya perlahan dari bawah ke atas. Bagian 1, Fondasi Pasar Bebas Berkeadilan. Sip, langsung aja kita mulai ngecor fondasi bangunannya. Pada intinya, sistem ekonomi Islam itu sebenarnya adalah versi pasar bebas yang paling murni. Sistem ini jalan di atas prinsip brilian yang disebut al-aslu fil mu'amalat al-ibahah. Yang gampangnya berarti semua bentuk transaksi ekonomi itu pada dasarnya boleh selama nggak ada dalil eksplisit yang larang. Ruang inovasinya luas banget. Tapi ingat, kebebasan ini baru sah kalau 4 langkah fundamental ini terpenuhi. Pelakunya jelas dan cakap hukum, objeknya punya nilai real yang halal, ada protokol penawaran dan penerimaan yang jelas, dan ini yang paling penting nih, harus ada kerelaan mutlak tanpa paksaan sedikit pun. Nah, kalau 4 elemen tadi udah nyatu dalam satu mesin, boom, Anda dapat sebuah transaksi sah yang bahkan disepakati sama mazhab-mazhab besar kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Benar-benar sebuah fondasi fleksibilitas yang sangat kokoh, tapi tetap ada di dalam batasan keadilan. Lanjut ke bagian 2, 3 pilar penopang sistem. Gini, fondasi sekuat apapun nggak akan cukup buat nahan bangunan megah kalau udah berhadapan sama beratnya keserakahan manusia dan manipulasi pasar kan? Kita butuh struktur penyangga. Makanya poin krusialnya ada di penambahan 3 pilar utama ini yang diturunin langsung dari Al-Quran. Pilar pertama, batas etis, yang ngebahas soal kerelaan kedua belah pihak. Pilar kedua, batas administratif. Ini buat mastiin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tiap transaksi. Dan pilar ketiga, batas absolut, yang dengan tegas ngelawan segala bentuk eksploitasi. 3 pilar inilah yang bertugas nahan atap kesejahteraan bersama supaya nggak roboh dan nimpa pihak-pihak yang lemah. Masuk ke bagian 3, lensa tafsir lintas zaman. Yuk kita intip lebih dekat gimana para arsitek ahli kita, yaitu para ulama ahli tafsir dari masa ke masa, menganalisis celah dan cacat struktural yang bisa ngancam bangunan ekonomi kita ini. Yang menarik dari konsep batil atau praktek terlarang ini adalah definisinya ternyata berevolusi. Kita nggak cuma ngomongin soal pelanggaran hukum yang hitam putih, tapi seiring berjalannya waktu, para ulama memperluas definisinya jadi etika sosioekonomi yang sangat mendalam. Jadi, ukurannya bukan cuma sekedar sah atau nggak sah di atas kertas, tapi lebih ke apakah sistem ini pelan-pelan lagi mencekik masyarakat atau enggak. Biar gampang ngebayanginnya, coba anggap Ibnu Katsir itu kayak inspektur bangunan klasik kita. Beliau mastiin setiap kontrak udah memenuhi standar keabsahan legal secara syariat. Terus muncullah Al-Qurtubi, sang insinyur sistem, yang ngegali lebih dalam buat nyari tahu ada nggak sih cacat struktural dan eksploitasi terselubungnya. Dan akhirnya Quraisy Shihab hadir sebagai arsitek tata kota modern kita. Beliau pakai lensa tafsir ini buat ngelawan ketimpangan sistemik, monopoli, dan manipulasi informasi di pasar bebas zaman now. Keren kan? Menarik banget pastinya. Tapi bentar, siap-siap kaget sedikit nih. Coba kita lihat gimana teori kuno ini nyatanya bisa ngebangun jembatan langsung melintasi waktu dan bisa langsung diaplikasikan ke teknologi masa kini. Arahan dari abad ke-7 ini bertransformasi luar biasa loh hari ini.
Ayat terpanjang di Al-Quran kan nuntut pencatatan utang piutang dan harus ada saksi yang adil. Nah, kewajiban punya penulis yang terpercaya itu nyatanya adalah cikal bakal dari auditor independen dan notaris publik di masa kini. Nggak cuma itu, konsep kesaksian berlapis yang dibahas di masa lalu ternyata jadi fondasi logis buat protokol KYC perbankan modern dan bahkan sistem smart contracts di teknologi blockchain. Bayangin, dari dulu sistem ini seakan-akan udah ngantisipasi rumitnya instrumen keuangan digital kita hari ini. Bagian 4. Badai riba versus mesin aset. Nah, struktur bangunannya udah kokoh. Sistem pengawasannya juga udah jalan. Sekarang, kita harus ngecek kekuatan energi macam apa yang lagi mutel di dalam pasar kita. Kontrasnya kerasa banget loh di sini. Transaksi jual belian itu bekerja kayak sebuah mesin produktif. Modal diputer, ngasilin aset real, ngebuka lapangan kerja, dan risikonya ditanggung bareng-bareng. Tapi sebaliknya, sistem riba atau bunga majemuk itu ibarat tornado yang merusak, benar-benar menyapu bersih. Dia nyedot kekayaan ke atas tanpa ada pertukaran nilai real, numpukin utang, dan ujung-ujungnya cuma nyiptain beban ketimpangan struktural yang mematikan masyarakat. Lanjut ke bagian 5. Solusi finansial bebas eksploitasi. Kalau kita udah sepakat nolak si tornado tadi gara-gara efek rusaknya, terus mekanik alternatif apa dong yang bisa kita pasang di arsitektur keuangan modern kita? Tenang aja, kajian fikih itu nggak cuma ngelarang, tapi juga ngasih jalan keluar yang solutif. Para ulama udah nyiapin alternatif sektor real yang benar-benar nyata dan terukur buat gantiin sistem bunga konvensional. Di sistem alternatif ini, yang ditekankan adalah gimana risiko dan keuntungan itu bisa didistribusikan secara adil dan transparan. Jadi, alih-alih si empunya modal mengeksploitasi keringat pekerja sambil ongkang-ongkang kaki tanpa mau nanggung risiko rugi, Islam nawarin modal kemitraan kayak mudharabah. Ini nyatuin modal finansial dari satu pihak sama keahlian kerja dari pihak lainnya. Kalau untung, ya dibagi secara proporsional. Kalau rugi, risikonya ditanggung bareng sesuai porsinya. Ini baru namanya kemitraan yang bermartabat, bukan cuma hubungan debitor-kreditur yang mencekik leher. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, visi kesejahteraan bersama modern. Fondasinya udah beres, pilar-pilarnya udah berdiri tegak, dan mesin penggeraknya udah kepasang. Inilah wujud cetak biru final kita. Sebuah equilibrium atau keseimbangan sistemik yang benar-benar pas. Ini adalah titik temu yang indah banget di mana keadilan yang anti manipulasi, tata kelola transaksi yang akuntabel, dan hukum yang anti eksploitasi bersatu padu buat ngebentuk satu hal, kesejahteraan bersama. Ini sekaligus jadi bukti tak terbantahkan kalau kajian klasik itu sama sekali bukan dogma yang kaku, melainkan sebuah paradigma pelindung buat mastiin kekayaan terdistribusi adil di era modern ini. Jadi, buat nutup sesi bedah materi kita hari ini, coba deh renungin ini sejenak. Besok-besok kalau Anda dengar lagi soal teks-teks ekonomi dari abad ke-7, tanyain ke diri sendiri. Apa iya aturan-aturan itu cuma sekedar debu peninggalan masa lalu? Ataukah jangan-jangan itu justru cetak biru paling akurat yang mati-matian kita butuhin saat ini buat ngebangun masa depan keuangan yang jauh lebih adil dan manusiawi? Terima kasih banyak udah gabung bareng kita hari ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.